Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dapan Nugrisendiat dengan NIM J0310202332. Saya di sini akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum kita membahas tentang pasar persaingan sempurna, kita harus tahu dulu apa itu pasar dan apa itu industri. Pasar adalah suatu daerah atau area tempat pembeli dan penjual bertransaksi dan dapat memperolehkan pertukaran komoditas tertentu. Industri adalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk serupa atau sekelompok produk yang berkaitan erat. Struktur pasar ada 4. Yang ke-1 pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar monopoli, yang keempat pasar oligopoli. Kita di sini akan membahas tentang pasar persaingan sempurna secara rinci. Asumsi pasar persaingan sempurna. Yang ke-1, perusahaan memproduksi komoditi homogen. Yang kedua, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Yang ketiga, penerima harga atau price taker. Yang keempat, informasi yang sempurna tentang pasar. Yang kelima, bebas keluar masuknya industri. Dan yang terakhir, output perusahaan relatif kecil terhadap total produksi pasar. Dan selanjutnya, kurva permintaan. Untuk kurva yang pertama, di bagian atas, kurva total penerimaan perusahaan yang dirumuskan R sama dengan P dikali Q. Total revenue ini dipengaruhi oleh jumlah output pada kondisi kurva yang pertama. Yang kurva kedua, kurva pasar, harga di sini tidak mempengaruhi penerimaan, yang mempengaruhi hanyalah jumlahnya, sehingga AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan 5. Ada sebuah kasus di mana jika Q sama dengan 8, P sama dengan 5, maka R sama dengan 40. Dan AR yang dirumuskan R per Q adalah 5. Dan MR sama dengan turunan dari R per turunan dari Q. Pada kasusnya ini tidak ada MR ya. Dan yang ke bagian kasus kedua, Q sama dengan 9, P sama dengan 5. Harga di sini cenderung konstan, sehingga R sama dengan 45 dan AR sama dengan 5 dan MR-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Konsep maksimasi keuntungan. Jika berdasarkan AR dan AVC, perusahaan tidak akan berproduksi jika average revenue atau AR dari penjualan produksi tidak sama atau tidak melebihi AVC. Dan jika berdasarkan MR dan AMC, jika marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka total keuntungan belum maksimum. Perusahaan harus meningkatkan outputnya. Jika MR sama dengan MC, maka tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Jika MR lebih kecil dari MC, maka tingkat keuntungan menjadi menurun. Perusahaan harus menghentikan produksinya. Kedua aturan tersebut merupakan penegasan dari necessary condition agar perusahaan mencapai maksimum, yaitu yang satu, harga lebih besar dari average variable cost, dan yang kedua, MR sama dengan MC. Sehingga diperoleh rumus yaitu jika penerimaan sama dengan P dikali Q, penerimaan rata-rata sama dengan R per Q atau sama dengan jumlahnya P dikali Q per Q, dan akhirnya sama dengan harga, dan penerimaan marginal MR atau MR sama dengan turunan dari revenue per turunan dari Q, sehingga menghasilkan hasilnya adalah harga. Konsep maksimasi keuntungan. Pada grafik ini yang kiri pojok atas terjadi keuntungan normal dikarenakan P sama dengan ATC.
Oke, untuk kurva yang kiri bawah terjadi keuntungan maksimum dikarenakan price lebih besar dari cost. Dan saat itu kondisinya MC sama dengan MR. Oke. Selanjutnya, konsep masing-masing pada kondisi rugi ini terjadi pada kurva kiri atas ini. Dikarenakan cost lebih besar dari price. Sehingga kondisinya harga lebih besar dari AVC dan lebih kecil dari ATC. Perusahaan akan tutup jika harga lebih kecil dari AVC. Tetapi jika di kurva kiri bawah ini kondisinya harga sama dengan marginal revenue sama dengan AVC, pada kondisi ini perusahaan mengalami rugi, tetapi perusahaan dapat berjalan dikarenakan perusahaan dapat menutupi biaya variabelnya. Ya, ada efisiensi dalam persaingan sempurna terbagi menjadi dua, yaitu ada efisiensi alokasi, yaitu tercapainya pada saat industri berada dalam keseimbangan, yaitu P sama dengan MC. Dan yang kedua, efisiensi produksi tercapai ketika total biaya rata-rata biaya minimum sama dengan harga, yaitu ATC min sama dengan harga. Daya tarik PVS atau pasar persaingan sempurna, yaitu ketika non ekonomi di mana bekerja mengasi pasar, dan ekonomi yang itu efisiensi produktif dan alokatif. Ya. Efisiensi alokasi dapat dijelaskan dengan konsep yang satu, consumer surplus, yaitu manfaat yang diterima tetapi tidak dibayar oleh konsumen. Kurva ini terjadi ketika harga di atas customer surplus dan demand di bawah customer surplus. Yang kedua, pada producer surplus, yaitu penerimaan tambahan yang diterima produsen. Kurva ini terjadi ketika harga di bawah customer surplus dan sampai di atas customer surplus. Yang ketiga, ada surplus to society, merupakan penjumlahan dari customer surplus dan producer surplus. Keseimbangan jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Penawaran industri meningkat, jumlah yang diperjualbelikan ke pasar naik, dan harga di pasar turun, sehingga keuntungan perusahaan turun. Perusahaan akan berhenti masuk ke dalam industri jika perusahaan-perusahaan dalam industri memperoleh laba normal. Kerugian yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal keluarnya atau exit perusahaan dari industri. Penawaran industri menurun, akibatnya harga di pasar naik sehingga penerimaan perusahaan meningkat. Demikian seterusnya sampai laba yang diperoleh adalah laba normal. Dalam jangka panjang, perusahaan harus memproduksi pada biaya minimum jangka panjangnya, atau LRAC-nya. Tingkat output diproduksi pada biaya minimum. Ini disebut minimum efficient scale atau MES. Perubahan teknologi jangka panjang. Jika dalam jangka panjang terjadi perubahan teknologi yang dapat menurunkan kurva biaya dari perusahaan-perusahaan yang baru dibangun, maka perusahaan baru tersebut akan memperoleh laba ekonomi. Perubahan teknologi baru ini di samping meningkatkan kapasitas perusahaan juga menurunkan harga yang akan terus berlangsung sampai P sama dengan ATC. Jangka pendek perusahaan baru. Pada harga produk ini, perusahaan lama tidak lagi mampu menutup ATC jangka panjangnya. Apabila mesin-mesin dan lain-lain faktor tetap dari perusahaan-perusahaan lama itu sudah tua, mereka akan keluar industri. Akhirnya akan terbentuk keseimbangan jangka panjang yang baru, di mana perusahaan-perusahaan yang dalam industri sudah mempergunakan teknologi barunya. Oke, selanjutnya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.